Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pekerja? Semakin baik tentunya, dan seperti biasa dengan saya Hari Solputra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Seperti biasa kita menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa, yang intinya adalah bagaimana mengedukasi, menginspirasi, dan memotivasi buat sahabat pekerja semua dimanapun Anda mendengarkan video podcast YouTube hari ini. Dan yang pastinya tetap kita selalu semangat untuk Indonesia yang lebih baik. Dan kita akan langsung berkenalan dengan narasumber kita yang cantik, yang luar biasa, yang menginspirasi, Coach. Kalau saya manggilnya Mbak Nita, lengkapnya adalah Mbak Nurmalanita Wibowo. Apa kabar Mbak Nita? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih cerah sekarang kalau saya. Terakhir ketemu berapa tahun yang lalu ya? Kayak waktu itu ke kantor ya. Ya, ke kantor ya. Ya, terus sama pernah ketemu juga di acara webinar. Iya, gitu ya. iya. Ternyata waktu terus berjalan, yang ternyata hari ini kita dengan adanya pandemi tapi tetap semangat ya. Alhamdulillah. Bisnis lancar Mbak Nita? Alhamdulillah. Nah, saya terakhir melihat dulu nggak ada istilah coach, sekarang sudah jadi coach, profesional coach gitu ya. Mutual Fund profesional coach itu tuh gimana tuh Mbak Nita? Iya, pada intinya sih saya mengambil sertifikasi coaching gitu ya. Itu tujuannya untuk dapat memfasilitasi klien-klien atau nasabah-nasabah yang mempunyai kebutuhan di reksadana. Jadi reksadana, oke. Mutual fund. Oke, sekarang sudah jadi Vice President ya. Oke Mbak Nit, sebelum kita mulai nanti kita cerita tentang apa itu mutual fund dan segala macam, mungkin kita cerita dulu masa lalu lah, kembali ke pertama kali mungkin ke Bengkulu mungkin ya, atau mungkin setelah ke Bengkulu kemana begitu. Mbak Nit kira-kira ada mimpi nggak waktu kecil, atau mungkin kan seperti ini, ada orang tuh ingin jadi presiden, ingin jadi menteri, dokter, insinyur, tapi yang pasti sudah nggak mungkin jadi penyanyi cilik, udah lewat, ya kan? Yang pasti waktu kecil tuh ada nggak sih impian-impian atau mungkin cita-cita Mbak Nit? Dulu sih orang tua saya nggak terlalu ini istilahnya mengajarkan mesti seperti apa gitu ya, karena kebetulan orang tua saya tuh dua-duanya tuh nggak sarjana, baik ayah saya maupun ibu saya gitu ya. Tapi alhamdulillah mereka punya rezeki yang cukup baik. Saya dari Bank BNI, ibu saya juga dari Pertamina, pensiunannya ya. Dua-duanya pekerja gitu. Yang nilai-nilai yang mereka turunkan ke saya itu adalah bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan kamu sukai gitu. Jadi itu yang melandasi saya bekerja gitu. Bagaimana ketika saya bekerja tuh saya berusaha untuk sungguh-sungguh bersungguh dan mencintai gitu loh, menyukai gitu loh pekerjaannya. Itulah kenapa akhirnya ketika saya dari lulus kuliah itu memang sudah ada di dunia keuangan, mungkin kata orang tuanya. Saya juga dulu ayah saya dari Bank BNI kan, dulu pensiunan dari Bank BNI, terus jadi udah kenal dengan dunia keuangan. Saya pertama kali lulus kuliah masuknya ke Bank Bali yang akhirnya jadi Bank Permata, lalu bergabunglah dengan Samuel Asset Management. Itu kerjaannya kan melayani nasabah gitu membantu keuangannya mereka gitu, sambil belajar bagaimana mereka bisa menjadi kaya dan sejahtera gitu dong. Nah, salah satu yang ternyata saya butuhkan untuk dapat memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan mereka, itu saya akhirnya mendalami skill set. Oke. Kalau tadi kan lahir di Bengkulu ya? Iya. Terus dari Bengkulu kemana Mbak Anit? Jakarta. Jadi memang sudah orang Betawi lah, orang Jakarta ya. Saya cuma numpang lahir saja. Nah Mbak Anit itu waktu kecil itu masih ingat nggak ada didikan orang tua ayah atau ibu begitu, value tadi kan sudah cerita tuh, sungguh-sungguh menikmatin bahagia dan segala macam. Ada nggak ajaran dari orang tua atau ayah ibu yang hari ini masih diterapkan oleh Mbak Nita? Yang saya ingat itu tadi ya, ketika bekerjalah dengan sungguh-sungguh gitu ya, dan nikmatilah dan
cintailah apa Cintailah apa aja. jadi kamu nggak akan merasa terbebani dengan pekerjaan kamu gitu. Dan ayah saya tuh selalu bilang jadilah sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadilah sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wah, ini luar biasa ya filosofinya itu. Kalau didikan beliau itu apa yang mungkin, kalau dulu kan saya waktu belajar ngaji itu main pukul gitu kan. Kalau orang tuanya Mbak Nit itu gimana Mbak? Enggak lah, samalah seperti kebanyakan orang tua yang lain, membebaskan juga anaknya mau apa kemana. Kebetulan aja saya ngikutin apa yang jadi pekerjaan orang tua gitu ya. Kalau mungkin tokoh atau mungkin idola masa kecil atau guru ada nggak yang membekas gitu, yang menginspirasi? Kayaknya saya mungkin seperti itu deh nanti, atau bagaimana? Ada nggak? So far sih masih rujukannya, jadi kalau buat saya semua sih kita bisa belajar dari siapa aja. Tapi kalau untuk yang diteladani ya Nabi Muhammad beserta keluarganya. Oh iya, artinya value yang Bapak Ibu ajarkan itu adalah value agama ya, bahwa kita harus mencintai Rasulullah dan kita juga harus meneladani gitu ya. Kalau titik perubahan ada nggak Manit, kalau boleh tahu gitu? Apakah di waktu SD, apakah SMP atau kuliah atau seperti apa? Yang menurut Mbak Nit itu adalah ini adalah titik perubahan saya gitu. Ya. Itu kalau ngomong titik perubahan, saya justru ngedapetinnya selama saya bekerja di Samuel Asset Management. Waktu di bank kayaknya kerja tuh ya kerja aja gitu ya. Walaupun tetap kita mencintai ya. Betul, cuma tetap bersungguh-sungguh ya. Tapi akhirnya aware dengan yang namanya menyukai apa yang kamu kerjakan. Itu justru aku di Samuel ini gitu ya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Dimana waktu itu saya tuh terinspirasi ketika Pak Agus Yanuar selaku presidir Samuel Asset Management, dia cerita kalau dulu anaknya tuh nanya, papa kamu kerjanya apa sih papa, kata dia. Terus kata dia, saya itu kerjanya membantu banyak orang dari sisi keuangannya untuk mereka lebih sejahtera. Terhadap dari sisi sektor keuangannya gitu kan. Terus aku bilang, wah ini nih yang namanya value menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi di situ saya akhirnya sungguh-sungguh gitu, maksudnya saya menemukan gitu ya bahwa dan pada poin saat ini di mana saya sebagai head of sales private group and individualsnya Samuel Asset Management itu, yang saya temui adalah nasabah-nasabah individual dan private group gitu ya. Tapi ketika bercerita terhadap nasabah individual kan perorangan tuh ya, itu berarti basisnya retail kan ya. Itu yang challenge yang paling ditemui saat ini adalah memberikan edukasi kepada mereka. Apa sih manfaatnya yang namanya produk keuangan pasar modal? Risikonya, mereka baiknya milih yang mana gitu kan. Nah, di situ yang saya akhirnya benar-benar seriusi bagaimana sih berbicara dengan persuasif, terus udah gitu komunikasi yang secara efektif, melakukan presentasi yang baik gitu. Karena itu mediasinya supaya pesan-pesannya kami nyampe gitu. Sampai ke belajar coaching. Jadi belajar coaching nggak ada yang nyuruh gitu ya. Itu ini aja bergerak sendiri dengan dorongan tadi ya, turning point yang saya ingin bisa melakukannya dengan baik dan saya menyukainya gitu, apa yang saya kerjakan. Jadi menyukai apa yang dikerjakan ya. Ketika saya presentasi gitu ya, ketika saya menyampaikan apa itu produk keuangan pasar modal yang kami kelola gitu ya, dan ketika itu cocok dengan kebutuhannya mereka dan mereka akhirnya keuangannya menjadi lebih baik gitu ya, itu juga memberikan kebahagiaan sangat buat saya gitu. Manit, ini kan dari lahir di Bengkulu, hanya numpang, lalu di Jakarta SD, SMP, SMA, akhirnya kuliah. Itu ada nggak hobi atau aktivitas yang dilakukan? Apa cuma sekedar kupu-kupu, kuliah pulang gitu waktu itu kalau kuliah? Kalau dari dulu sih masa kuliah
kuliah gitu Masa maksudnya. kuliah, Masa masa kuliah kuliah. ya, itu bener-bener saya tuh sama teman-teman sahabat tuh bener-bener yang eh, masa gaulnya gitu ya, Oh, kayaknya telat loh, orang biasanya SMA ya. iya, iya, makanya SMA itu kan masa paling Masa indah masa katanya paling kan. indah ya. Ini Kalau saya justru justru kuliah. kuliah. Oh, oke. Karena kenapa? Kalau SMA dulu sekolahnya masih dari pagi sampai siang Siang, gitu ya. Kalau iya. dulu saya di Kebayoran sini Aha. itu sampai menjelang ashar gitu baru Mhm. pulang, terus udah gitu les gitu kan, Oh, oke. les bimbel lah gitu Bimbel ya. bahasanya ya, terus Mhm. baru sore nyampe rumah. Itu cuma hanya akademis aja lesnya atau ada les lain gitu? Ya karena sekolah Islam pastinya Ngaji, agama gitu agama ya. ya. Terus Mhm. udah gitu baru yang persiapan buat ujian. Mhm. Tapi waktu kuliah itu kan cuman satu hari tuh paling cuma 2 atau 4 mata kuliah gitu ya. Mhm, mhm. Sementara kalau dulu SMA Iya. kan banyak buat 8 mata Betul, pelajaran ya. iya. Cuman dua mata kuliah, 3 mata kuliah, terus udah itu kalau dosen nggak ada itu kita bisa santai lagi. Jadi Mhm, bener-bener mhm. rasanya tuh ini sekali ya, Hmm. bebas Iya. gitu. Berapa orang dulu gengnya kalau boleh tahu tuh? Itu dulu kalau semobil itu kita penuh ya berenam. Berenam itu. Sampai hari ini masih komunikasi? Udah pada ada yang di Amerika, ada Oh, yang oke. di Singapura, Mhm, jadi udah mhm. ya komunikasinya kita di WhatsApp Oh, lah. WhatsApp aja ya. Jadi sudah kemana-mana lah Udah ya. kemana-mana. Ya gitu. Tapi tetap persahabatan itu Iya. masih dijalin. Ya. Aktivitas Alhamdulillah. kalau selain hangout itu apa lagi tuh? Atau mungkin ada ikut aktivis apa gitu? Kalau sekarang sih ya itu saya lebih banyak di community Oh, di komunitas-komunitas. komunitas-komunitas dan lebih ngambilnya yang ya balik lagi ya, kayaknya rata-rata pada yang suka belajar, Mhm, mhm. yang suka memberikan manfaat, yang kayak gitu, pada suka yang memberikan presentasi gitu Iya, aja iya, sih iya. akhirnya. Artinya tetap memberi kemanfaatan ya, Ya, sesuai dengan value dari orang tua tadi. ya, Walaupun akhirnya menemukan titik itu di kerja. ya. Wah, waktu kuliah ada nggak mungkin dosen atau tokoh favorit gitu? Ada nggak waktu kuliah? Dulu waktu kuliah itu tadi kan ya saya bilang sebagai tempat yang saya agak telat dewasa gitu ya. Kebanyakan main. Iya, iya, iya. Walaupun alhamdulillah lulusnya cum laude sih. Iya. Oh gitu ya. Ternyata bisa ya. Orang yang Iya, tiap iya. hari tanda petik sering Itu jalan-jalan. ada strateginya. Iya. Jadi waktu kan saya kuliah di ekonomi kan, terus udah gitu di ekonomi itu kan ada yang 3,5 tahun Iya. bisa lulus kan. Nah itu yang pinter-pinter sekali itu udah lulus di 3,5 tahun, terus udah gitu 50% yang pinter-pinter kalau ngomong 10 besarnya gitu udah lulus di 4 tahun. Nah saya ngambil yang di 4,5 tahun, jadi saya makanya bisa yang pertama. Oh. Jadi ada strategi ya. Strategi. Jadi sebenarnya hidup itu punya strategi ya. Ya begitu ya. Harusnya. Seperti gitu. Ketika kita ingin Iya. menginginkan sesuatu gitu ya. Nah, kira-kira kalau bicara strategi, kalau mungkin kan yang nonton juga bukan hanya karyawan pekerja, Ya. ada juga mungkin yang baru lulus, Ya. gitu kan. Bagaimana sih strategi apa yang terbaik lah? Artinya kalau kita bicara lulus cepat, gitu Iya, kan. iya. Terus kalaupun sudah lulus kita bekerja atau Ya. berwirausaha, Ya. itu ada pesan nggak buat teman-teman kita yang masih studi sekarang? Iya. Itu pesannya adalah clear with what do you want. Oh, oke. Gitu. Iya, Jadi iya. jelas deh tujuan lo apa gitu. Mhm, Rasanya gitu ya. Iya, iya, iya. Ternyata itu itu aspek yang sangat related yang saya lihat di dalam mengelola keuangan iya, gitu ya, iya, karena iya. saya ada di industri Iya. itu ya, Mhm. bahwa mengelola keuangan itu adalah bagian daripada mengelola kehidupan. Nah, Kehidupan. makanya pesan Iya. dalam kehidupan itu clear with what you want. Mhm, mhm. Karena banyak orang tuh yang dia nggak tahu sebetulnya apa yang dia mau gitu. Oh, oke. Termasuk juga orang kuliah tuh juga nggak tahu ini ngapain sih. Iya, iya, iya. Ketika saya clear, saya Mhm. mau menjadi sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain, sebagaimana itu yang akhirnya disampaikan oleh orang tua saya gitu ya. Dan ketika saya mendapatkan itu goals itu akhirnya menjadi motivasi saya di dalam bergerak gitu ya, Iya, dalam iya. menjalani hidup. Gitu. Berarti sebetulnya sejak waktu kuliah pun sudah ada tangga-tangga karir yang dalam petik direncanakan. Ya, at least ketika kita kuliah kita pengen lulus yang terbaik gitu kan. Oke. Itu
udah Iya, jadi iya, satu iya. waktu dari lulus saya pengennya di bidang ekonomi gitu Oke. kan, masuklah ekonomi Iya. manajemen gitu. Iya. Itu yang walaupun saya baru ketika mendapatkan bahwa yang namanya kerjaan bisa Kerjaan. dinikmati gitu Oke. ya. Saya bersyukur sekali gitu Iya. ya bisa merasakan itu. Iya. Itu juga bagian daripada saya meyakini apa yang menjadi goals-nya. Oke. Baik, sahabat pekerja, artinya ketika kita punya tujuan, kita harus clearkan dulu. Lu mau apa sih? Kita mau apa sih dengan tujuan tersebut? Tetap di OPEK, obrolan pekerja bersama saya, Hari Soputra. Kita ikuti setelah pesan berikut ini. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.